Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Almarhum mungkin mental saya nggak sekuat sekarang gitu ya. Mungkin saya nggak bisa sesabar sekarang. Justru sekarang mungkin juga pertambahan umur juga. Walaupun umur kan memang semua sudah ditakdirkan ya, mungkin komunikasinya atau bagaimana. Ya, itulah gitu. Cuma kenapa kok nggak disampaikan? Atau mungkin gini ya, belum sempat disampaikan tapi penyakitnya sudah serius. Jadi mungkin dia udah nggak kepikiran ke sana kan, dia fokus ke penyembuhan penyakitnya dulu gitu. Tadi yang dibilang kan sebenarnya kalau mau diketahui apa sih yang kita rinduin gitu kan. Iya. Ini menjadi penyesalan juga nggak sih saat titik balik ibu dan almarhum berpisah dan lain-lain sampai akhirnya ternyata justru Tuhan bawa kembali untuk bersama sampai akhir hayat walaupun tanpa status. Iya. Iya, maksudnya itu kan godaan ya. Godaan ya, bukan hanya di dunia entertain sih, di semua kita rumah tangga tuh pasti godaannya yang nggak jauh-jauh dari situ gitu. Yang mungkin yang saya kurang ini mungkin kenapa saya actionnya nggak bisa gitu ya, sampai se ekstrim mungkin ya. Kalau saya pikirin orang-orang sekarang saya samperin orang itu gitu loh, tapi sudahlah, mungkin jalannya udah seperti ini gitu ya. Mungkin sudahlah, kasihan juga almarhum ya, namanya juga godaan sih ya. Godaannya itu terlalu besar. Kadang-kadang yang kita pikirin itu banyak yang pada bilang begini, sebetulnya almarhum itu baik gitu ya, orangnya itu baik, cuma kadang kebaikannya itu suka disalahgunakan sama orang gitu ya. Dan dia tuh orangnya tuh yang nggak enak untuk nolak gitu, dia tuh orangnya nggak enakan gitu. Cuma ya sudahlah, kasihan almarhumnya, kita yang ingetnya yang baik-baik aja gitu. Berarti ada harapan almarhum yang belum terpenuhi justru. Iya, kayaknya kalau itu terakhir, keinginan terakhir yang aku tangkap dari anak-anak itu keinginan rujuk kembali gitu. Itu aja sih yang aku tangkap ya. Yang lainnya karena kita nggak banyak ngobrol seputar kita gitu. Yang kita obrolin hanya seputar anak-anak gitu. Gitu. Jadi kesan terdalam masih sebagai seorang perempuan yang pernah bersama hidupnya almarhum, ternyata keinginan gitu. Iya, sekarang sih saya banyak terima kasih gitu ya sama almarhum. Perjalanan saya itu yang justru membuat saya jadi seperti sekarang ini, kuat, lebih sabar gitu ya, lebih nerima keadaan, lebih bisa menerima ini nih, jalannya Allah nih maunya bagaimana sih gitu. Justru mungkin kalau tidak berpasangan dengan almarhum, mungkin mental saya nggak sekuat sekarang gitu ya. Mungkin saya nggak bisa sesabar sekarang. Justru sekarang mungkin juga pertambahan umur, juga mungkin juga dengan peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang lalu. Justru saya berterima kasih gitu, membuat saya jadi lebih banyak sabar, lebih banyak nggak mau harus banyak memilah-milah, ini bagus nggak sih buat kesehatan mental, ini bagus nggak sih kalau misalnya kita ikut campur atau apa gitu. Itu sih. Jadi banyak sebetulnya, karena kan saya yakin ya setiap peristiwa itu pasti ada nilai positifnya. Kalau kita mau melihat dari sisi positifnya, kita pasti lihatnya dari sisi positifnya aja. Cuma kalau kita maunya lihat dari sisi negatif, negatif aja yang kita rasain. Cuma kalau negatif terus ke kitanya nggak bagus. Karena kan saya kan berdiri di depan anak laki 3, walaupun kadang terseok-seok ya, tapi kan nggak boleh kasih lihat ke anak-anak kan. Mamanya kuat, makanya mereka kuat gitu. Saya kuat karena anak-anak gitu. Karena ya saya fokus anak-anak aja sekarang sih. Bukan lagi suami istri, tapi aku bisa bilang mungkin ini teman hidup. Iya, teman komunikasi, kayak kakak adik gitu ya. Ada apapun juga kadang saya suka minta tolong. Malah saya pikir kok komunikasinya lebih baik ya gitu, kok jauh lebih baik ya, kok kita bisa lebih banyak ngobrol ya gitu. Sosok beliau seperti apa sih Bu kalau saya dirangkum dari perjalanan hidup?
sederhana, low profile, humoris, terus pergaulannya bagus, dengan yang bawah bagus, dengan yang atas bagus, penyayang, terus romantis, ya penyayang lah gitu ya. Sosok penyayang itu kelihatan sekali gitu ya. Yang paling dirindukan sekarang udah nggak ada. Iya, sekarang tuh jadi rumah tuh lebih lengang, lebih sepi. Itu humornya itu. Jadi kalau ada dia tuh pasti rame, ada aja gitu ya. Ada aja. Jadi kadang-kadang juga sampai kalau pas masih ada tuh kamu kayak gini sih, malu sama tetangga gitu ya. Dan yang paling kedengeran di telinga itu suara teriakannya dia. Kadang kan dia tuh suka dari sini manggil anak-anak di lapangan sana tuh dari teras manggilnya gitu. Kadang-kadang berisik gitu, malu sama tetangga gitu. Orang rame gitu, orangnya rame, heboh. Itu aja ya, kadang-kadang sepi ya. Karena ini kan masih ada foto, ini masih ada foto ya. Jadi kadang-kadang assalamualaikum papa gitu ya. Lagi apa di sana gitu. Kadang-kadang datang kayak gitu di mimpi gitu, satu kali aja. Belum pernah sih anak-anak, tapi udah beberapa kali gitu. Emang aku yang belum. Jadi sebab banyak sudut-sudut rumah dipasang papanya. Iya, karena supaya masih ada gitu, supaya spiritnya masih ada gitu. Jadi saya bilang sama anak-anak, tetap di pundak kalian itu kalian bawa nama papa. Pergaulan apa semuanya ada nama papa gitu. Karena kamu tahu kan papa kemarin itu prestasi olahraganya apa aja gini. Gitu. Tetap harus membanggakan nama papanya gitu. Saat ternyata beliau harus berpulang itu jadi titik berat juga pasti gitu. Berat, dan itu yang paling ditakutkan gitu. Walaupun berpisah tapi kita masih bisa ketemu tiap hari, masih bisa komunikasi. Kadang-kadang awal-awal itu coba telepon papa, sekarang ada telepon, dia tuh paling sering, orang yang paling sering nelpon gitu ya. Nelpon, entah telepon biasa, entah V-call dengan anak-anak atau apa. Anak-anak pasti terima telepon, siapa kak, papa, gitu ya. Jadi kadang mereka terima telepon video call dari temennya, kak siapa kak, oh iya. Kadang kan kalau malam memang nggak di sini. Jadi kalau pagi sampai sore gitu di sini kan. Jadi kadang-kadang tuh sering video call-nya tuh malam gitu. Kadang-kadang aku pulang kantor kan sore kan. Siapa kak, papa? Oh iya. Gitu. Oh iya ya, lupa. Iya sih. Rindu kehebohannya, rindu humornya gitu. Paling humor lah gitu, humor ada aja. Kalau di mobil pun nggak sepi, di mobil pun ya sama anak-anak itu ngobrol lah, tebak-tebakan lah sama anak-anak lah gitu. Dan itu yang kayaknya aku belum bisa gantiin, karena kan aku kan orangnya seriusan ya, apalagi kalau udah anak sekarang baru bisa bawa mobil kan yang tadi itu. Karena aku justru kak fokus kak. Jadi kayaknya sama mama stres banget deh gitu. Kalau papa kayaknya enak gitu sambil bercanda sambil gitu. Ya itu. Ya kan aku kan ada partnya masing-masing. Akunya yang serius, papanya yang humoris gitu, mungkin gitu. Mengobati kerinduan mungkin. Mengobati kerinduan ya lihat-lihat foto, dan paling karena kan makamnya kan di Tanah Kusir ya, dekat ya. Jadi kak kita udah lama yuk nggak ke papa yuk gitu. Waktu itu sih ada bulan-bulan awal itu ya, anak-anak kan walaupun berusaha dia tahan ya, itu dia ada masanya dia mungkin dia lagi pengen ngomong ke papanya, adik kangen, udah ke sana, ya kayak dia ngobrol gitu aja di makam kan, ngobrol itu. Ya udah kak, yang penting kita kan sekarang cuma bisa komunikasi pakai doain papa biar ini semua. Jadi berempat mungkin yang paling terpukul berarti siapa, atau Bu Yuni sendiri? Kayaknya sih terpukulnya sih sama ya, cuma kita masing-masing nggak mau kasih lihat aja sih. Walaupun ada sih saat-saatnya yang aduh kok nggak bisa sih gantian kayak waktu itu gitu, maksudnya bebannya belakang itu aku itu ya aku rasain ya. Mungkin akunya juga lagi capek kerja gini, mau ya gantian dong gitu tugasnya gitu ya. Oh iya ya, sekarang semua udah nggak bisa komplain lagi, udah semuanya tugas aku sendiri kan, sebagai ayah, sebagai ibu gitu kan. Ada kadang-kadang tuh awal-awal ya,
Kapan sih kok nggak pulang-pulang, kadang-kadang suka gitu kan, keluar kota atau apa. Jadi awal-awal tuh kita masih menganggap oh lagi keluar kota, supaya kita nggak terlalu kehilangan, lagi keluar kota, lagi keluar kota, kok nggak pulang-pulang ya kak papa. Kadang-kadang walaupun ya kita sudah nggak sama-sama, kadang-kadang suka ditelepon, suka terima telepon kan, oh, papa nggak telepon ya kak, ntar malah takut loh kalau papa telepon gitu. Jadi mereka kayaknya sih ada saat-saat atau mereka benar-benar yang sudah kangen, entah bagaimana mereka ini. Paling seringnya sih kita kalau udah kangen ya kita ke makam. Berarti memang 7 tahun berpisah, Iya. 7 tahun berpisah, komunikasi masih baik sih. Jadi justru saling berbantung juga, jadi bersama. Sama, Menganggap hubungan sama almarhum seperti apa? Ibu menggambarkan hubungan bersama. Sebagai guru, sebagai teman, ya sebagai, kadang-kadang ya harus memposisikan saya sebagai ibunya, dia sebagai anaknya gitu. Kadang-kadang kan yang harus, kadang-kadang memang treatment laki-laki itu memang selalu ya dia seperti anak laki-laki gitu. Kadang-kadang kita yang harus bersikap sebagai kita sebagai ibu yang agak tegas gitu ya, macam-macam sih, campur aduk. Tapi ya sweet aja, karena juga teman-teman almarhum juga ingat beliau tuh sebagai orang yang humoris, yang rame, yang ringan tangan lah. Dia tuh kemana aja gitu, kalau dia bisa bantu dia langsung bantu gitu, cepat bantu. Lebih banyak kenangan indah. Iya sih, kalau mau kita ingat-ingat yang itunya, kayaknya sih nggak sebanyak kenangan indahnya gitu. Kalau kenangan-kenangan nggak indahnya pasti ada, cuma ternyata pas digali-gali lagi memang kenangan yang indahnya kayaknya yang lebih banyak gitu. Selalu siapkan doa kah untuk Oh iya, jadi kapan di jalan pun gitu ya aku bacain Fatihah, sholat bacain Fatihah gitu. ada doa dan harapan juga masih Bu untuk almarhum, karena kan kita tahu hanya berpisah dimensi. Iya, ya pasti semuanya doanya sama ya, kita biar bisa kumpul lagi, kalau bisa kita bisa kumpul lagi di sana. Tapi setidaknya sekarang ya dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Pastikan nggak ada manusia yang sempurna, pasti kita juga semua banyak dosanya tuh. Sekarang fight untuk anak-anak. Iya, fight untuk anak-anak, stay healthy, pokoknya fokus tetap sehat jiwa raga untuk anak-anak. Jadi biar kalau sayanya happy, anak-anak tuh pasti happy gitu. Jadi mamanya harus happy walaupun ya kadang-kadang terseok-seok ya, tapi kan gitulah kehidupan. kehidupan, pasti kuat.